Cari tempat yang strategis. Kalau di desa ya nggak mungkin, nggak ada uangnya, nggak cucuk orang Jawa bilang. Kalau bisa di kota-kota besar. Shalom, ketemu lagi dengan saya, dengan Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Salatiga. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara membuka pelayanan dengan cepat dan menjaring jiwa juga dengan cepat. Gitu loh. Supaya kita tahu bersama, karena banyak saya dengar hamba-hamba Tuhan sukar membuka pelayanan dan menjaring jiwa. Banyak saya dengar begitu keluhan-keluhan dari hamba-hamba Tuhan. Nah, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuka pelayanan dengan cepat dan menjaring jiwa dengan cepat. Yang pertama, untuk kita bisa membuka pelayanan dengan cepat dan menjaring jiwa dengan cepat, yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama ya, kita harus mencari tempat yang strategis, gitu loh. Cari tempat yang strategis, yang aman, juga tempat yang nyaman, serta kita sediakan fasilitas yang cukup baik, parkiran luas, besar gitu, kita sediakan. Terus tempatnya juga jangan di desa, kalau bisa di kota-kota besar, gitu loh. Sebab kalau di desa nanti pemasukannya sedikit, gitu loh. Jadi kita harus cari tempat yang di kota-kota besar, gitu loh. Itu yang pertama. Terus cara kerjanya begini, kita membuka pelayanan, lalu kita promosikan, gitu loh, tempat kita ini. Tadi tempat jadi sudah disediain fasilitas dan lain sebagainya, lalu kita mulai iklankan, lalu kita mulai sebarkan kemana-mana melalui radio atau internet atau apapun itu, supaya orang tahu begitu. Lalu kita undang pengkhotbah yang terkenal, gitu. Pengkhotbah yang terkenal, lalu artis-artis rohani terus kita undang untuk bersaksi, untuk nyanyi, gitu loh. Berulang-ulang, gitu. Sebab ini yang oke zaman sekarang, yang disukai orang. Jadi kita harus sediakan sesuai dengan kemauan orang banyak, gitu loh. Apalagi kaum milenial, gitu loh, orang-orang muda sekarang kan undang artis-artis untuk bersaksi, gitu toh. Lalu nyanyi. Sebab saya juga baru dengar ada gereja yang baru buka ini di tengah Covid ini, bersaksi terus itu yang diundang artis-artis semua, artis-artis terkenal. Jadi pengkhotbahnya juga orang-orang terkenal, gitu. Ini yang harus kita lakukan supaya apa? Daya tarik. Orang rame-rame itu berbondong-bondong. Langsung tuh begitu buka langsung open, langsung membuka opening, langsung yang hadir itu bisa ratusan ribuan bahkan, gitu loh. Tempatnya besar gitu, fasilitas AC dan lain sebagainya jelas. Lalu sesudah itu jangan lupa kita buat satu brand kita, satu pengajaran gitu yang sebagai daya tarik begitu. Seperti mungkin pengajaran teori kemakmuran, gitu loh. Kita ajarkan. Orang suka ini teori kemakmuran, terus tentang mujizat, terus kita mujizat, gitu. Lalu kita buat lagi tentang cerita-cerita seperti perjalanan ke sorga, turun ke bumi, ke sorga lagi, turun ke bumi, cerita ke jemaat. Senang ini jemaat.
Lalu kita buat lagi cerita tentang perjalanan ke neraka atau trip to hell begitu. Wah, ini senang, heboh. Banyak nanti yang datang itu jelas. Baru minyak urapan. Tentang bahasa roh nanti yang dibesar-besarin. Pokoknya sediakan aja hal-hal yang seperti itu. Nanti pasti orang datang berbondong-bondong, apalagi kalau mujizat, berbondong-bondong orang datang, cepat penuh. Masih bilang tadi ini cara yang tepat ini, tempat dan cara kerjanya seperti itu. Lalu kita buka cabang di mana-mana, seperti restoran itu tuh, buka cabang di mana-mana gitu loh. Gembalanya pasang spanduk besar-besar, yang nanti yang megang orang lain gitu loh. Yang penting kita buka cabang-cabang di mana-mana gitu loh. Buka cabangnya tempat-tempat yang strategis, di hotel, di mall atau apa begitu. Kalau di desa ya nggak mungkin, nggak ada uangnya, nggak cucuk orang Jawa bilang. Nanti nggak lama tutup. Jadi kita harus seimbang, pemasukan dan pengeluaran itu harus lebih besar pemasukan. Kalau lebih besar pengeluaran tutup nanti nggak sanggup bayar hotelnya, mallnya dan lain sebagainya. Ya harus gitu, cepat. Bikin pengajaran fasilitas. Kita buka cabang di mana-mana. Ya kayak itulah, kayak Bebek Kaleo buka cabang di mana-mana gitu, atau kayak KFC atau apalah gitu. Kita buka begitu. Cepat. Ini jiwa-jiwa membludak ini. Sekali lagi saya bilang pengajaran yang itu tadi. Seperti saya katakan tadi, perjalanan neraka, sorga, perjamuan suci, minyak urapan, gitu. Yang teori kemakmuran. Ini baru top. Cepat. Jadi harus kita buat sensasi. Kalau tidak dibuat sensasi ya susah, lama, seperti yang pembetulan teman saya bilang itu. Lama, katanya puluhan tahun gitu loh. Ya harus punya sensasi gitu loh. Baru bila perlu antar jemput, kasih sembako lagi tuh. Itu paling top. Cepat. Jadi itulah yang harus kita lakukan supaya cepat kita dalam membuka pelayanan dan cepat menjaring jiwa-jiwa itu. Dan memang ini yang harus dilakukan, top ini. Dan ini banyak terjadi dan berhasil saya lihat ini, gereja-gereja membludak ini, terutama di kota-kota besar. Itu yang mau saya sampaikan, cara membuka dan menjaring jiwa yang cepat dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Yang menjadi pertanyaan pada kesempatan, apakah benar demikian? Itulah fenomena yang terjadi saat ini. Pengusaha-pengusaha juga sekarang sudah beralih profesi. Udah tidak mau jadi pengusaha bayar pajak katanya, susah. Udah jadi pendeta aja. Bikin seperti tadi itu caranya. Kolektanya banyak, perpuluhannya banyak. Haleluya. Apakah benar seperti itu? Tidak demikian. Sebenarnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-17, kok saya bacakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Tidak mencari keuntungan, kata Rasul Paulus. Melayani dengan sungguh, 1-2 jiwa, 3 di desa, orang-orang miskin. Ini pelayanan. Sabar. Masalah dia bertumbuh cepat atau lambat itu proses Tuhan yang harus kita lakukan. Tetapi kita melihat gereja-gereja sekarang yang seperti itu. Hebat gitu loh. Kita harus tidak mencari keuntungan dalam pelayanan. Saat ini banyak orang mencari keuntungan dalam pelayanan. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 17 dan 18. Apakah upahku, katanya? Upah dia melayani. Kalau aku bisa melayani Tuhan saja, itu sudah upah. Gitu. Tetapi pada kenyataannya orang-orang di akhir zaman melakukan itu, cara itu untuk pelayanan. Kiranya biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa, bergumul kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, lakukan yang benar. Menyenangkan hati Tuhan. Kita berproses 1, 2, 3 jiwa dilayani. Walaupun mungkin tidak ada uangnya,
Tapi percayalah, Tuhan akan memelihara kita. Inilah pelayanan yang sejati, yang pernah dilakukan oleh rasul-rasul, bahkan orang-orang terdahulu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong hamba-hamba Tuhan kita semua di akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.